Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kabar kita baik, bahkan kabarnya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, itu harapan kita semua. Biar apa yang kita jalani semuanya terus ada di dalam perlindungan, pemeliharaan kasih Tuhan. Terlebih kita sedang belajar bersama, belajar kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita memenuhi panggilan ilahi. Ketika kita hidup dalam panggilannya, pasti penyertaan dan pemeliharaannya ada bersama dengan kita. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Dan biarlah waktu yang singkat yang kami gunakan akan berdampak dalam diri kami. Memberikan kami pencerahan, memberikan kami arahan, memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Secara khusus terkait dengan hidup kami menjalani panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama membaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini ayat yang terkenal, yang sering dihafal dan dibaca. Ya. Demikian bunyinya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari ayat ini kita akan mengambil 3 poin untuk kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa identitas menentukan tindakan. Dan yang kedua, ciptaan baru menghasilkan hidup baru. Dan yang ketiga, hidup baru itu memuliakan Allah. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 sudah jelas dari bunyi ayat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru. Jadi siapa yang tidak di dalam Kristus, tidak pernah menjadi ciptaan baru. Kan itu seorang Kristen adalah sebenarnya seorang yang hidup baru, karena sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Menjadi Kristen itu bisa saja sejak kecil. Bahkan ada yang menjadi Kristen dari kecil sampai tua. Tetapi apakah sudah menjadi ciptaan baru sejak menjadi Kristen? Anak-anak muda, bahkan beberapa anak hamba Tuhan, ya, setelah dilahirkan dari rahim ibunya sebagai hamba Tuhan itu tidak otomatis langsung menjadi ciptaan baru. Karena ciptaan baru itu bukan keturunan atau anak dari seorang hamba Tuhan atau seorang ayah ibu Kristen. Tapi ciptaan baru adalah lahir dari Allah, oleh keinginan Allah. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini kita merenungkan bahwa sesungguhnya sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup dengan identitas yang terikat pada dosa. Dan itu identitas lama. Sehingga kita mengalami kemiskinan secara spiritual. Dan kekosongan hidup. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Ayat 18 itu menggambarkan hidup yang lama. Hidup yang sia-sia. Hidup yang gelap. Hidup yang dorongan ambisinya adalah kecemaran dan dosa. Namun ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak hanya mengampuni kita, Ia membuat kita menjadi baru. Karena diungkapkan tadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Menjadi baru secara keseluruhan. Dan setelah kita menjadi baru, haruslah kita menjalani dengan cara yang baru.
Kenapa seorang Kristen yang mengaku sudah lahir baru tetapi hidupnya belum baru? Karena tidak patuh terhadap cara pola hidup baru. Tuhan Yesus sudah membuat kita menjadi baru secara keseluruhan. Disinilah sebenarnya letak panggilan ilahi yang diberikan kepada setiap orang percaya. Tidak dimulai dari apa yang kita lakukan, melainkan dimulai dari identitas baru. Jadi hidup baru adalah panggilan bagi kita, dan Tuhan sudah menolong kita dengan memberi identitas baru supaya kita bisa hidup baru. Panggilan ilahi yang diberikan kepada kita, kepada setiap orang percaya, luar biasa. Ini panggilan surga bagi kita semua. Identitas siapa kita di dalam Kristus itu sesungguhnya adalah akibat dari ciptaan baru. Apa identitas kita? Di antaranya anak-anak Allah. Kita juga disebut sebagai orang-orang yang memiliki sebutan atau panggilan. Ya, kita disebut biji mata Allah. Kita disebut warga kerajaan Allah. Kita disebut waris. Ini bukan sebutan. Sebutan itu karena kita memiliki identitas. Orang yang disebut seperti itu tapi tidak memiliki identitas, itu harapan kosong. Kalau kita disebut anak Allah karena kita memang anak Allah. Justru yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menghidupi, memenuhi panggilan sebagai anak Allah. Seperti tadi saya ungkapkan bahwa dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 ada 3 poin. Yang pertama, identitas menentukan tindakan. Kita semua yang ada dalam Kristus sudah punya identitas baru, yaitu adalah identitas baru di dalam Kristus sebagai anak Allah. Karena itu kita harus menyatakan bahwa kita harus memakai identitas manusia baru ini yang diciptakan Allah sesungguhnya dalam kebenaran dan kesucian yang sesungguhnya. Inilah identitas kita. Seperti yang terungkap dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Yaitu manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Identitas adalah dasar dari setiap pilihan dan perbuatan kita. Jadi sesungguhnya apa yang menentukan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah identitas. Kita harus mengingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Karena itu kita harus berperilaku dan bersikap sesuai dengan identitas kita. Itulah panggilan kita untuk hidup membuat ini dan itu sesuai dengan identitas kita. Jangan lupa, identitas kita adalah anak Allah. Maka kita akan hidup berperilaku sebagai anak Allah. Yang kedua, ciptaan baru menghasilkan hidup baru. Ya, karena Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan baru supaya ada cara-cara baru, ada hidup baru. Hidup baru adalah hidup gaya Yesus. Hidup gaya Yesus. Hidup di dalam Yesus. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 tertulis, karena dengan cara itu juga kita telah dimasukkan ke dalam kematiannya melalui pembaptisan, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita semua hidup dalam kehidupan yang baru oleh karena Kristus. Kita sudah mati bersama Kristus bagi dosa, dan Kristus sudah bangkit bagi kemuliaan Allah, dan kita pun demikian. Itulah karya ciptaan baru oleh Kristus, supaya kita menjalani hidup yang baru. Jadi panggilan ilahi bagi kita adalah hidup baru. Hidup yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan baru, perubahan bukan hanya hal label atau gelar, melainkan perubahan itu dari inti kehidupan, dari dalam roh. Karena kita dilahirkan dari roh waktu kita lahir baru. Jadi bukan tambal sulam, bukan rutinitas yang formalitas yang terkesan kita menjadi agamis, saleh. Tetapi perubahan dari dalam diri kita sebagai wujud daripada karya Roh Kudus dalam diri kita.
yang mengubah pola pikir, sikap, dan cara hidup kita. Hidup baru ini bukan hasil usaha kita, melainkan buah dari hubungan kita dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dan yang ketiga, hidup baru memuliakan Allah. Kalau hidup yang lama memuliakan diri sendiri, memuliakan dosa, maka hidup baru memuliakan Allah. Mari kita berkomitmen untuk selalu mengingat identitas kita di dalamnya, sehingga setiap langkah kita dapat membawa berkah bagi diri kita sendiri, terlebih bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Bapak, Ibu, adik kakak yang dikasihi Tuhan, mari dengan identitas baru kita memuliakan Allah. Dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan roh kita. Memuliakan Allah artinya di mana semua dalam segala aspek kita membuat Allah dikenal, membuat Allah dipuji, membuat Allah disembah. Dan memuliakan Allah berarti kita menempatkan Allah sebagai yang harus kita puji, sembah, patuhi, dan taati sepanjang hidup kita. Haleluya. Sebagai orang yang memiliki identitas baru, mari kita terus jalani hidup kita, penuhi panggilan yang dari Allah untuk kita semua sebagai orang yang sudah memiliki identitas baru. Maka kita memiliki cara hidup baru, perilaku baru, dan hidup kita senantiasa memuliakan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat karya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Kau telah memenuhi semua wujud kasih-Mu bagi kami, memanggil kami, supaya kami dapat memenuhi panggilan-Mu. Dengan Engkau menciptakan kami sebagai ciptaan baru, kami mau hidup baru sebagai wujud panggilan kami, memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuliakan Allah. Kami mau menjadi berkat. Kami mau terus hidup dalam kebenaran dan bukan hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan, tuntutlah kami dengan firman dan Roh yang kudus untuk kami memenuhi panggilan Tuhan dalam identitas yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kembali kita sedang merenungkan firman Tuhan dalam Victorious Devotion. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan teruslah kita penuhi panggilannya sebagai ciptaan baru, karena kita sudah punya identitas baru sebagai anak Allah. Haleluya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.